Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Dr. Noviani, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Bethesda. Selamat siang Dr. Novi. Selamat siang Dr. Andrea. Iya, Sobat Sehat Bethesda. Kali ini kita akan berbincang sesuatu yang menarik di selama bulan puasa ini juga Menjelang di selama puasa ya. Pandemi. Betul sekali. Pasti kan bertanya-tanya nih dok, kan mesti kalau misalnya puasa kan kita makannya kan sahur sama buka ya dok. Sedangkan kita tahu bahwa di masa pandemi ini yang harus dikuatkan itu selain iman, harus juga imunitas kita juga harus dikuatkan. Padahal kalau selama masa pandemi ini kita harus mengatur nih dokter antara kesehatan kita dan pola makan kita. Jadi kita pengen berbincang-bincang dengan Dr. Novi. Kebetulan Dr. Novi juga dokter gizi klinik di sini ya dokter ya. Jadi beliau adalah yang berwenang memberikan edukasi atau memberikan saran kepada Sobat Sehat Bethesda, tidak hanya makan, tapi kita juga akan bahas mengenai obat. Betul. Ya, dok, ya. Karena tentunya terkait pasti, diabetesnya. Ya, diabetes, mungkin juga ada penyakit-penyakit lain juga dokter yang minum obatnya harus sehari 3 kali dan sebagainya. Dan itu harus diminum dengan tata pemberian yang benar seperti itu. Oke, nah nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Novi. Ya, halo sahabat Bethesda, saya dengan Dr. Novi. Pada kesempatan kali ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan bagaimana pola makan untuk penderita diabetes yang berpuasa. Utamanya juga saat ini kita dalam masa pandemi virus COVID yang belum berlalu. Betul. Jadi seperti yang Dr. Andrea sebutkan bahwa pada saat berpuasa kita utamanya hanya makan 2 kali, yaitu pada saat pagi, pada saat sahur, dan pada saat berbuka. Di mana pada saat pasien diabetes yang dalam kondisi berpuasa itu memang lebih berisiko dibandingkan pasien sehat pastinya. Di mana resikonya ada beberapa hal, diantaranya gula darahnya ngedrop atau yang kita sebut hipoglikemi. Tapi juga terkadang ada yang gula darahnya justru cenderung tinggi atau hiperglikemi, atau ada yang justru tidak sadar karena mengalami ketoasidosis ya, atau dehidrasi karena memang selama berpuasa tidak minum. Jadi ada hal-hal negatif yang perlu diwaspadai. Dan itu utamanya juga terkait dengan pola makan pasien, di mana yang sering kecenderungan pasien-pasien itu belum benar menerapkan, yaitu terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Seperti apa? Karbohidrat sederhana itu utamanya di tepung dan gula. Jadi kadang sahur terutama ya, sahur itu kan kadang bangunnya kesiangan, terus jamnya juga ada jam tertentu yang tidak perlu dilewati, jadi buru-buru akhirnya makannya apa? Makannya mie instan atau makan biskuit atau makan roti, terus minumnya manis. Yang penting ada nutrisi. Energi biasanya. Iya betul, ya seperti itu. Atau makanan kemasan yang tinggal diseduh langsung diminum, diharapkan bisa mengenyangkan dalam sehari. Tapi perlu diingat bahwa dengan mengkonsumsi karbohidrat sederhana, jadi karbohidrat sederhana itu utamanya bahan-bahan makanan atau minuman yang terbuat dari tepung dan gula. Bila kita mengkonsumsi karbohidrat sederhana seperti itu akan cepat meningkatkan gula darah. Jadi efeknya apa? Begitu selesai makan, sesaat kemudian gula darah kita akan naik. Dan akhirnya akan cepat turun lagi. Jadi lebih berisiko untuk pasien mengalami hipoglikemi sebelum menjelang berbuka puasa. Ya, terus yang kedua perlu diingat bahwa pasien ataupun kita ya pada umumnya itu yang diperlukan zat gizi makro yang selalu saya sebutkan setiap saya presentasi atau diwawancara, bahwa kita mempunyai kebutuhan zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, protein, mikronutrien yaitu vitamin, mineral, dan air. 6 zat gizi yang wajib kita penuhi setiap harinya. Nah, perlu diingatkan bahwa yang dikonsumsi bukan hanya karbohidrat, perlu adanya protein dan lemak. Protein itu ada di mana? Ada di protein hewani, ada di protein nabati, dan lemak juga bukan dihindari, tapi seringkali kenapa lemak itu dibilang jahat? Karena secara tidak sadar kita itu mengkonsumsi lebih dari yang kita butuhkan. Atau pilihan lemaknya yang jenuh. Karena orang Indonesia kan sudah biasa makan yang gorengan, ya. Itu biasanya terdiri dari minyak jenuh.
jarang mengkonsumsi minyak yang tidak jenuh, karena juga selain tidak biasa juga harganya mahal. Dan lebih gurih yang minyak jenuh tadi, yang dari santan, dari kelapa sawit, dari minyak kelapa, seperti itu. Itu karena kebiasaan saja menurut saya, dan karena harganya juga lebih terjangkau. Jadi lemak itu dibilang jahat karena konsumsi berlebihan dan jenisnya yang belum benar. Tapi kalau kita mengkonsumsi sesuai kebutuhan, yaitu sekitar 20-30% dari total kalori, yaitu memang kebutuhan kita. Dan yang berikutnya adalah vitamin dan mineral. Nah, ini sebenarnya termasuk di karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat itu utamanya ada 2, sederhana dan kompleks. Yang dihindari itu yang tepung dan gula, tapi jangan lupa sayur dan buah. Artinya apa? Dalam setiap kita makan, dibiasakan ada jenis makanan tersebut, ada nasi atau penggantinya, ada sayur dan protein. Protein dijabarkan protein hewani dan nabati. Itu pada setiap kita makan. Nah, pada pasien diabetes, karena juga terkait dengan imunitas di saat pandemi ini, ya perlu diingatkan bahwa dengan waktu makan yang sempit, dengan frekuensi makan yang lebih sedikit, bagaimana caranya supaya gula darah itu tetap terjaga dan tidak kekurangan gizi. Nah, itu pentingnya. Jadi intinya itu, per kali makan ada jenis karbohidrat, protein, dan lemak, di mana pilihan karbohidratnya adalah karbohidrat yang kompleks. Nah, dan cairan jangan lupa, cairan juga perlu dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dokter menarik, ini kan tadi untuk pasien dengan penderita diabetes, dokter. Ya. Kalau misalnya untuk sobat sehat diabetesnya yang mungkin normal atau tidak ada penyakit apapun, atau mungkin ada penyakit apapun lainnya seperti hipertensi dan sebagainya, apakah itu sama, dokter? Kan kebanyakan pasti saya tuh normal kok, dok, nggak apa-apa, berarti kan saya makan pagi, saya makan mie sama ini nggak apa-apa dong, dok. Nah, seperti apa tuh, dokter? Ya, kalau kita selalu ingat slogan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi makan itu kita lakukan setiap hari. Ya, jadi bangunlah kebiasaan atau pola makan sehat. Jadi tubuh kita, kualitas organ, kualitas tubuh kita pasti dengan bertambahnya usia itu bukan bertambah baik. Karena proses aging itu tadi, proses usia, terpapar dengan radikal bebas, terpapar polusi, stres yang menumpuk. Jadi bukannya tambah baik, tapi tambah kurang ya, menurunlah kualitasnya. Dan itu kalau tidak kita imbangi atau tidak kita jaga, tidak kita pelihara dengan baik, kalau kualitasnya semakin kurang, tapi pola makannya itu sudah terbiasa jelek, itu lebih mempercepat proses kerusakan tadi, lebih mempercepat proses aging. Jadi nanti bisa diprediksi kualitas hidup kita yang terkena di beberapa tahun ke depan. Nah, kita kan ingin kualitas hidup yang baik. Jadi yang diinginkan kan bukan hanya umur panjang, tapi bagaimana dengan usia umur panjang, tapi produktif, berkualitas baik, ingin kemana masih bisa, ingin makan apa masih bisa, dengan menjaga pola makan utama sehari-hari itu. Jadi itu tadi, kebiasaan membentuk kebiasaan makan yang baik. Jadi kalaupun kita ingin terkadang makan tertentu yang secara umum tahu bahwa itu nggak baik, itu tidak akan mengkonsumsi dalam jumlah besar. Karena tidak terbiasa itu tadi. Nah, kebiasaan itu terbentuk kalau mayoritas dari hari-hari kita menerapkan hal atau pola makan tersebut. Ya, baik. Jadi sebetulnya kesimpulannya untuk pasien sehat, untuk pasien dengan sakit pun itu harus menggunakan kaidah-kaidah makan yang tadi itu ya, dokter. Betul. Nah, jadi memang sobat diabetesnya memang tidak perlu khawatir. Walaupun masa pandemi ini dan juga kebetulan dengan bulan puasa, bagi saudara-saudari kita yang merayakan puasa itu juga tidak perlu khawatir ya, dok. Ya. Jadi asalkan kita makan yang sesuai kaidah tadi, berarti imunitas kita tetap terjaga. Betul, ya, dok. Iya. Jenis dan jumlahnya yang perlu diperhatikan. Kalau bicara mengenai jenis, sebenarnya setiap manusia mulai dari anak-anak yang sudah MPASI sampai lansia jenisnya semua sama. Tapi untuk jumlah, nah itu yang perlu diperhatikan untuk masing-masing pasien. Mungkin dengan darah tinggi, kadar gulanya dibatasi itu sampai berapa. Mungkin dengan diabetes, karbohidratnya lebih dipilihkan ke yang lebih kompleks, disesuaikan dengan kebiasaan. Kalau ada gangguan organ, misalnya gangguan ginjal utamanya, itu juga
ada pembatasan protein. Sedangkan tadi seperti yang saya sebutkan bahwa protein itu termasuk makronutrien yang kita perlukan. Nah, seberapa protein yang perlu dikonsumsi? Nah, itu disesuaikan dengan masing-masing individu, dari tinggi badannya, dari berat badannya, dari pemeriksaan laboratoriumnya, dari kebiasaan makannya, dari aktivitas fisiknya. Jadi banyak sekali faktor yang berpengaruh. Jadi mengenai jumlah itu benar-benar per individu. Tapi mengenai jenis, semua manusia hampir sama. Ya. Berarti kesimpulannya kalau memang merasa saudara atau kerabat atau keluarga yang memang ada sesuatu, mending lebih baik konsultasikan ya dokter. Iya, pastinya. Iya, sehingga kan jadi tahu misalnya nih. Spesifiknya. Iya, jadi misalnya nih ya pada penderita diabetes atau hipertensi atau mungkin ada gangguan lain. Saya tuh bolehnya makan nasi seberapa sih, Dok? Saya tuh bolehnya protein seberapa sih? Walaupun sama mungkin dengan orang sehat seperti itu ya dokter. Nah, jadi memang tidak perlu khawatir juga karena rumah sakit Bethesda kita juga ada dokter Novi yang siap membantu Sobat Sehat Bethesda untuk bisa berkonsultasi bagaimana cara menjaga imunitas yang baik dan benar selama pandemi. Dan ini ada satu lagi dokter, topik bahasan yang menarik yaitu obat. Selalu kan dokter kan kita katanya disuruh ditulis itu setiap 8 jam sekali, Dok. Berarti nabrak jam 12 siang, Dok. Terus gimana, Dok, kalau seperti itu? Dokter. Ini utamanya obat untuk diabetes ya? Diabetes dan obat-obat lain juga boleh, dokter. Ini kan tentunya kita untuk general ya, dokter ya, untuk secara garis besarnya, secara umum ya. Saya bicarakan mengenai diabetes dulu karena di antara obat-obat lain, obat diabetes yang utamanya terkait dengan pola makan. Jadi kita perlu mengetahui ada beberapa tipe atau cara kerja obat diabetes ya. Ada yang benar-benar insulin kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita butuh insulin dari luar yang biasanya dalam bentuk suntik. Ada yang kedua adalah obat yang merangsang produksi insulin. Jadi pankreas itu dirangsang supaya memproduksi insulin lebih banyak, yang kita kenal dengan golongan sulfonylurea. Ada obat yang memperbaiki reseptor atau tempat kerja insulin, seperti itu. Ada obat yang menghambat absorpsi karbohidrat, karena seperti yang kita ketahui di antara 3 makronutrien itu yang terkait dengan diabetes utamanya adalah karbohidrat. Jadi memang ada obat diabetes yang menghambat penyerapan karbohidrat di usus maupun di ginjal. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat berpuasa utamanya karena konsumsi karbohidrat itu berkurang, otomatis juga obat-obatnya harus diperhatikan. Karena kalau obatnya diproduksi utamanya yang obat yang dikonsumsi utamanya yang golongan sulfonylurea yang meningkatkan produksi insulin, atau bahkan dengan menyuntikkan insulin itu sendiri tanpa ada asupan karbohidrat yang cukup, efek fatalnya adalah hipoglikemi atau gula darah ngedrop, di mana kalau itu tidak ditangani segera pasiennya akan tidak sadar dan dengan efek negatif yang mengikuti. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau ideal, kalau saya bicara ideal, jadi sebelum Bapak Ibu berpuasa yang menderita diabetes, baiknya mengkonsultasikan dulu ke dokter yang menangani. Jadi yang sudah mengerti pengobatan Bapak Ibu sekalian. Dan perlu diperhatikan juga kadar gula darah sebelum berpuasa. Jadi memang yang baik itu supaya menghindari efek negatifnya, sebelum berpuasa tuh harus ada persiapan. Jadi setidaknya 1 bulan sebelumnya itu dipastikan bahwa pasien tersebut tidak pernah gulanya ngedrop, tidak pernah gulanya tinggi, gulanya stabil, ya. Gula darah puasa, gula darah setelah makan, HbA1-nya itu stabil. Baru dia bisa berpuasa tanpa risiko tinggi mengalami efek samping. Dan seperti yang Dr. Andrea bilang, ada beberapa obat yang diminum dengan frekuensi yang berbeda. Kalau memang dia frekuensinya sekali sehari, ya kita minumnya pada saat berbuka atau sore. Kalau dia minumnya 2 kali, ya berarti pada saat berbuka dan sahur, makan pagi itu ya. Itu pun juga karena biasanya kita bangun pagi itu dalam kondisi ngantuk, belum siap untuk makan, konsumsi yang dimakan juga lebih sedikit. Nah, perlu dipertimbangkan untuk dosis yang biasanya sama antara pagi dan sore, untuk dosis pagi perlu dikurangi. Jadi supaya tidak itu tadi efek samping yang terjadi. Kalau dia dikonsumsi 3 kali, di mana yang seperti saya bilang bahwa itu konsumsi obat gula itu utamanya obat diabetes itu terkait dengan konsumsi karbohidrat, karena siang tidak ada karbohidrat yang dikonsumsi, ya artinya obat untuk siang harusnya di stop dulu. Di stop dulu ya.
Nah, untuk pengurangan atau berapa persen obat yang boleh diminum oleh pasien, yaitu kembali lagi ke, makanya saya bilang pentingnya persiapan menormalkan atau pemantauan gula darah sebelum berpuasa. Jadi bisa tahu, kalau sebulan sebelum puasa itu rata-rata gulanya sekian, berarti nanti pada saat puasa untuk pagi sahur itu obatnya dititrasi atau dikurangi atau disesuaikan berapa. Kalau pada saat berbuka itu dosisnya bisa full atau bagaimana, itu dilihat persiapan sebelum berpuasa, seperti itu. Jadi memang kontrol ini penting banget ya dokter ya? Pastinya. Memang harus dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Betul. Tadi tambahan dokter, sulfonylurea contohnya apa dokter? Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek di rumah itu apa contohnya? Itu golongan misalnya glibenclamid yang biasanya sering dikonsumsi oleh masyarakat. Glimepirid, yang gli-gli itu biasanya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di rumah obatnya namanya itu atau itu suntik. Betul. Yang lebih pasti ditanyakan dulu ke dokter yang biasa merawat. Betul. Untuk memastikan bahwa obat ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Atau kalau perlu sebelum ke dokter yang merawat dibawa hasil pemeriksaan gulanya. Setidaknya tadi kalau udah sebulan, sekarang ditawar lagi seminggu terakhir lah ya. Jadi ada gambaran dokter untuk menyesuaikan dosis. Betul sekali. Jadi memang ternyata memang seperti yang dulu pernah dijelaskan Dokter Novi mengenai olahraga dan juga diet healthy diet itu juga personal. Jadi memang antara mungkin pasien satu dengan yang lain juga berbeda ya. Satunya mendapatkan obat yang disuntik, satunya mendapatkan obat yang diminum, sehingga pastinya juga berbeda. Betul. Nah, yang terakhir Dokter Novi mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada Sobat Sehat Bethesda untuk semakin lagi untuk meningkatkan imunitas selama pandemi dan terutama di bulan puasa ini. Silahkan. Iya, baik. Pada sahabat Bethesda, pada saat berpuasa jangan lupa tetap menerapkan pola makan sehat. Pola makan sehat dengan memperhatikan jenis dan jumlah yang diperlukan oleh masing-masing kita, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Dan juga jangan lupa olahraga tetap perlu dilakukan. Kalau olahraga juga seperti yang Dr. Andrea sebutkan itu bervariasi. Ada beberapa pasien yang memang lebih suka olahraga setelah sahur atau sesaat sebelum berbuka puasa. Tapi pada pasien diabetes untuk mengurangi risiko hipoglikemi ya lebih disarankan olahraga pada saat berbuka setelah berbuka atau setelah tarawih gitu ya. Jadi lebih menurunkan risiko efek samping terjadinya gula darah yang drop itu tadi. Takutnya setelah olahraga tiba-tiba pingsan karena ternyata gula darahnya anjlok sekali. Betul, itu lebih berisiko. Dan jangan lupa mengaturan tidur ya. Kita kan kalau misalnya berpuasa pagi juga harus bangun pagi ya, diusahakan pada saat malam jangan karena work from home terus tidurnya malam, bangunnya pagi, jadi jam tidur juga perlu disesuaikan. Baik, jadi memang ternyata aspek untuk mempersiapkan diri ini ternyata banyak sekali ya dokter. Ya, supaya hasil yang baik ya. Betul, supaya tetap sehat. Karena kenapa? Imunitas tadi yang kita kejar, sehingga imunitasnya juga semakin tinggi. Betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Novi atas kesempatan pada hari ini. Sama-sama. Kita jadi banyak belajar tadi secara umum bagaimana cara kita mendapatkan pola makan yang baik dan benar. Untuk pasien diabetes juga sudah dijelaskan oleh Dokter Novi, dan juga pengaturan minum obat juga. Betul. Nah, Sobat Sehat Bethesda, jangan lupa bagikan informasi ini kepada saudara Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana cara kita mengatur makan selama bulan puasa dan terutama di masa pandemi ini. Akhir kata, saya Dr. Andrea dan saya Dr. Noviani. Ya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Talk BTS episode selanjutnya, tentunya dengan informasi yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. See ya!